Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Fadilah, Sohibul Bait, Sohibul Majelis Al-Ustaz Fadli Mubarak Wan Adi bin Abu Yahasta Al-Bahrain, mata'anallahu bikulli hayatihi wal akhirah, dan juga Habib kita Habib Fatih Syahab, ya, salah satu zuriyah Rasulullah SAW. Semoga Allah panjangkan umur beliau, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Saya mau hadir datang kemari, niat saya nyambung silaturahmi ayah saya dengan ayahnya Wan Adi. Disuruh ngomong, padahal udah pokoknya santai aja gitu, pengen santai. Memang disuruh ngomong ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan buat kita semua. Ini pengajian isinya adalah tawassul, adalah wasilah, adalah berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi ini akan saya jadikan tema dalam hal ini. Wasilah adalah suatu sarana atau suatu hubungan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat jalan berzikir kepada Allah, lewat jalan memberikan doa kepada orang-orang soleh yang telah pergi mendahului kita. Bahwasanya zikrul auliya tanzilur rahmah, cinta kepada wali-walinya Allah itu turun rahmat. Salah satu mencintai kekasihnya Allah Ta'ala adalah mendoakan, memberikan Fatihah kepada mereka, supaya apa? Rahmat tadi balik kepada kita yang mendoakan. Jadi sebenarnya kita kirim Fatihah, wasilah kepada para aulianya Allah, itu yang bermanfaat buat kita, untuk kita, bukan untuk mereka. Mengapa? Karena mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah jamin mereka dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surganya Allah Ta'ala. Di mana dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka para wali-wali kekasihnya Allah tiada takut dan tiada bersedih. Kenapa? Karena mereka telah terjamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengemban, yaitu sebagai ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Adapun kita bertawassul kepada mereka, manfaatnya adalah kembali kepada kita supaya kita mendapatkan rahmat, cucuran rahmat dari siapa? Dari mereka yang kita kirim Fatihahnya tadi. Tuh, jadi kita kirim Fatihah kepada mereka, manfaat rahmatnya balik kepada diri kita. Apa itu rahmat? Rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, itu disebut rahmat. Dan orang yang mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itulah orang-orang yang hidupnya barokah. Yang hidupnya barokah. Apa sih barokah? Kita sering dengar kalau datang ke orang soleh, berkah, berkah, barokah. Pertanyaannya, apa itu barokah? Barokah adalah sesuatu hal kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya Allah yang Allah ridhoi. Saya punya guru saya almarhum, syekh saya yang mendidik saya, yang banyak memberikan saya kemanfaatan. Beliau sangat berjasa besar dalam hidup saya, yaitu guru saya Al-Habib Husain bin Umar bin Muhammad bin Hud Al-Aqtas. Kuburannya di Kalibata di sebelah Habib Uncung.
Itu kalau antum jalan air kunjung, seberang itu samping ada namanya Habib Husin bin Umar Al-Qattas. Subhanallah, itu beliau dari kecil saya sama beliau, dan saya banyak melihat hal-hal yang luar biasa dari diri beliau. Salah satunya adalah kalau setiap hari Jumat atau hari lain tamunya banyak, tamunya hadir banyak, dan beliau selalu menyuguhkan itu tekok kecil tuh, tekok warna kuning kecil, ya, itu dikasih air susu di situ, susu campur coklat, itu kepada semua tamu-tamunya. Tapi itu teko yang kecil itu, yang kecil tadi itu cukup untuk minum orang sekian banyak. Padahal tekonya kecil, kalau kita pikir akal sehat, logika nggak mungkin teko nggak habis-habis. Tapi itu teko nggak habis-habis, kok bisa? Pertanyaannya kan jadi kok bisa tuh teko nggak habis-habis? Berarti beliau diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan yang mana minuman yang beliau isi tidak ada habisnya dan cukup untuk tetamu beliau yang hadir. Itu disebut barokah. Dan setiap aulia Allah punya keberkahan tadi. Jangankan aulia, orang biasa pun seperti kita ada keberkahannya, ada barokahnya. Seperti apa? Misal ada seorang perempuan punya suami atau orang ini perempuan dikasih keberkahan Allah, dia masak, ya, pas dia masak untuk tamu sekian banyak cukup, itu barokah daripada tangannya. Terus ada lagi orang yang dia berdoa kepada Allah Ta'ala di dalam keadaan sulit, Allah cukupkan kemudahan urusannya, itu juga barokah. Terus ada lagi yang kakinya ini mau berjalan hawanya ke tempat baik gitu, tapi kalau ke tempat yang maksiat dia nggak mau, itu juga barokah kepada diri kita. Karena Allah menggerakkan kaki kita, tangan kita, ruang gerak kita itu supaya jangan berjalan di tempat yang tidak baik. Itu juga barokah dari Allah Ta'ala. Jadi barokah ini sebenarnya adalah ucapan yang pernah diucapkan dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barokah adalah suatu petunjuk kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya Allah yang punya yakin kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Taala. Itulah barokah. Satu contoh, dahulu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pada waktu berjalan dengan Nabi SAW dan beserta para sahabatnya, di tengah perjalanan tersebut, ya, kalung Sayyidatuna Aisyah itu jatuh. Kalung Sayyidatuna Aisyah itu jatuh. Sedangkan kalung ini adalah hadiah pemberian dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah. Karena kalungnya jatuh, Sayyidatuna Aisyah cari-cari ini kalung. Disuruh itu pas mendengar Sayyidatuna Aisyah lagi cari-cari kalung, itu kemudian Rasulullah tanya, kau cari apa Sayyidatuna Aisyah? Aku mencari kalung yang terjatuh. Akhirnya itu Rasulullah beserta para sahabatnya nyari kalung Sayyidatuna Aisyah sampai waktu mau siang kembali, waktu mau berubah waktu. Nah, sementara waktu telah menunjukkan untuk masuk waktu sholat, tapi di tengah perjalanan tersebut tidak ada air nggak ada. Mereka sibuk cari kalung Sayyidatuna Aisyah sampai masuk waktu sholat, tapi tidak ada air. Akhirnya turunlah surat ayat yang mengatakan tentang bab tayamum. Akhirnya mereka bertayamum lalu mengerjakan sholat. Sebab kalung Sayyidatuna Aisyah yang hilang ini, yang jatuh ini, Allah turunkan barokah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jika dalam perjalanan tidak ada air, maka debu pun bisa sebagai penggantinya wudu. Itu arti barokah. Jadi barokah itu banyak. Makanya disebutkan barokah ziyadatul khair fil khair, bertambah kebaikan dalam hidup, bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah patuh, bertambah takut kepada Allah. Yang tadinya sholat misalkan subuh cuma 2 rakaat wajibnya saja, dia tambah dengan sunnah. Yang tadinya nggak suka zikir, dia berzikir. Yang tadinya nggak suka sholawat, dia sholawat. Maka orang-orang tersebut sudah dapat barokah. Nah, cara mengejar barokah tadi yaitu lewat jalan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Ya salah satunya bertawassul.
bertawasul menyebut orang soleh supaya barokahnya mereka nempel kepada diri kita. Tuh. Maka saya kasih tahu kepada kita semua, kepada diri saya juga kepada antum semua, di saat bertawasul kepada aulia Allah, kekasih Allah, itu antum datangin nih niat yang tulus kepada Allah, hajat antum niatin biar antum diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, diberikan pasangan yang baik, yang soleh, yang tanggung jawab, yang seiman, yang setara dengan kita. Itu juga barokah. Minta kepada Allah tadi, karena orang yang minta kepada Allah dengan lantaran berwasilah, maka Allah berikan dia jalannya. Hadirin, di dalam kita berdoa itu, sebelum kita minta hajat kita kepada Allah, yang terutama daripada adabnya nih, adab berdoa, ucap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu harus seperti itu. Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami ini semua bersolawat atas kekasihnya Nabi Muhammad dan atas keluarganya Nabi Muhammad SAW. Baru minta hajat antum apaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang antum mau. Karena kalau kita langsung minta sama Allah, ya Allah saya pengen ini, pengen itu, tanpa kita berwasilah memuji kepada Allah Ta'ala, memuji kekasihnya Rasulullah SAW, kita ini pangkatnya apa? Pangkat kita ini apa? Langsung minta sama Allah, ya Allah saya pengen ini, saya pengen itu. Nah, pangkat kita ini siapa? Setiap hari kita maksiat, setiap hari kita buat dosa, ibadah kita kurang. Lantas seenaknya kita langsung minta sama Allah, lah ente ini siapa? Iya, adab bertamu saja nih. Antum mau ke melamar kerja, yang pertama ditanya apa sih kalau melamar kerja? Jujur kan? Jujur enggak? Iya. Kalau jujur diterima. Kalau antum bilang kamu kalau kerja sih jujur ya, kamu bilang saya nggak jujur, saya suka bohong. Kira-kira perusahaan mana yang mau terima? Ya. Lalu lagi kita bertamu kepada orang langsung, Wanadi adek masuk ke dalam rumah tanpa kita ketok. Marah nggak kira-kira Wanadi? Marah nggak kira-kira? Maka ada adabnya. Adab itu terpenting daripada ini umat. Rasulullah SAW diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dan kata Imam Al-Habar dikatakan, nahnu la nahtaju katsiratil ilmi bal nahnu nahtaju katsiratil adab. Kami enggak perlu orang yang tinggi ilmunya, tapi yang kami butuhkan adalah adab yang tinggi. Tuh. Jadi orang yang punya adab yang tinggi kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulnya, serta berakhlak baik, orang senang. Tapi kalau udah kita lihat orang akhlaknya buruk, ya, diajak ngomongnya nggak enak, dideketinnya nggak asik, kita mau deket apa enggak kira-kira? Nggak mau kan? Nah begitu juga kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita minta kepada Allah Ta'ala pasang adab yang baik. Maka wasilah itu adalah jalanan kita menuju Allah Ta'ala, ya, lewat jalan para ulama wasolihin. Ulama saja yang soleh telah turun rahmat. Apalagi di sini tadi sama-sama baca maulid, baca sholawat di tempat penuh rahmat Allah Ta'ala, penuh kasih sayang Allah Ta'ala. Maka datang di tempat ini, hadirkan niat antum, minta kepada Allah biar diberikan hidup yang barokah. Itu kuncinya, minta barokah. Barokah itu artinya apa? Sedikit cukup, banyak cukup. Tapi yang gak barokah yaitu pusing, sedikit ruwet, banyak ruwet. Banyak gak yang begitu? Banyak. Ada yang sedikit diberikan, dia makan sedikit kenyang, berkah hidupnya. Keluarganya baik-baik semua, soleh, solehah, mau diajak ibadah, diajak dekat kepada Allah, senang, itu udah barokah. Suatu keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada lagi orang yang diberikan banyak rezekinya, dia lalu mengajak ibadah kepada Allah Ta'ala, keluarganya mau, dan dia punya harta, diberikan, dibagi-bagikan kepada yang butuh, itu juga barokah dalam hidupnya. Ada lagi yang begini, udah nggak punya,
diajak ngaji susah, masalah banyak, akhirnya ruwet. Yang begini akhirnya ruwet dan ruwet. Ada lagi yang banyak hartanya, hidupnya pusing, masalah mulu. Nah itu berarti hidupnya tidak ada barokah. Maka di saat untuk berwasilah di sini ngaji, minta sama Allah biar diberikan keberkahan. Saya setiap ketemu guru saya Habib Husin selalu bilang angkat tangan, beliau bilang apa? Berkah. Ketemu orang soleh bilang berkah. Ketemu Habib Anis dulu Solo Al-Habsyi dia doa berkah. Selalu dia bilang berkah. Saya sampai mikir apa sih berkah? Dan akhirnya saya dapat jawabannya berkah ngaji, dapat jawabannya yaitu barokah, yaitu dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan taat, patuh kepada Allah taala dan Rasulnya serta berakhlak baik, itu adalah barokah. Dapat pasangan hidup suami istri yang soleh, soleha, barokah. Dapat anak yang patuh kepada orang tua, barokah. Dapat kerjaan yang enak, terus bisa buat antum ibadah kepada Allah, barokah. Jadi barokah itu luas. Ya, belum tentu hadirin orang yang diberikan wajah cantik, terus muka wajah tampan, pantas berkah, belum bisa jadi musibah. Belum tentu juga orang diberikan wajah pas-pasan atau kurang gitu, terus dia nggak barokah. Belum tentu juga. Barokah itu dari hati kita. Barokah dari hati kita. Jika hati kita dekat kepada Allah dan Rasulnya, serta kita niat mendekatkan diri kepada Allah dan selalu menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan baik, maka itu kita telah menjadi orang yang barokah. Maka dalam pengajian ini, tawasul ini, cari berkah dari orang-orang soleh. Orang soleh mereka nggak ada kita lihat, tapi kalau Allah buka mata batin kita, maka antum semua bakal menyaksikan di tempat ini orang soleh pada kumpul, pada melihat kita, pada mendoakan kita. Maka hadir di majlis yang punya barokah, datang di majlis yang punya barokah, dan niat dalam hati kita mencari barokah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit untuk diri saya dan juga buat kita semua bermanfaat dan menjadikan kita orang-orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita, diberikan sehat walafiat, diberikan urusan kita dalam doa dan menjadikan orang yang barokah, diberikan kita babal qabul, babal marhamah, babal wilayatul kubra. Kita minta kepada Allah bisa pergi haji, ziarah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi dengan benar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir umur kita dapat mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu di Saya mohon maaf apabila ada saya menyampaikan kurang atau tidak pas. Mohon berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut disambung doa dari anak kami. Sallu ala Muhammad. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak, amin ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
Ya Allah ya Rahman Rahimin, Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Karim. Subhana kabulajatuna, istajib du'ana, istajib du'ana, istajib du'ana. Sa'idni ya Rabb, sa'idni ya Rabb, sa'idni ya Rabb. Allahumma hadina bil hilmi wa akrina bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbi auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa na'mala salihan tardahu wa barakna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi firli wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Rabbi firli wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Rabbi firli wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Ya alim as-sirri minna la tahdiki sirra anna wa'afina wa'fu anna wa kunnana haitsu kunna. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi. Utubina ya latif, ya alim, ya khabir. Ya aman al-ghaibin, aminna mimman khaf. Ya aman al-ghaibin, salimna mimman khaf. Ya aman al-ghaibin, najina mimman khaf. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai acara semuanya. Dan informasi untuk majelis taklim Sahabudin di malam Sabtu besok tepat jam zuhur di rumah Habibana Mati. Kita jawab mudah-mudahan kita semua bisa hadir. Dan pengajian malam Kamis besok tetap ada di Makam Abu Yahya Bahrain. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.